Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat belajar ya. Mari kita mulai belajarnya. Tema 5, subtema 2, pembelajaran ketiga. Tahukah kamu bahwa ada juga wirausaha di bidang olahraga? Iya, bagi mereka yang memiliki keterampilan dan minat, banyak juga peluang usaha di bidang olahraga. Nah, anak-anak, dalam berolahraga, seperti melakukan olahraga senam irama, kalian pasti memerlukan perlengkapan untuk berolahraga senam tersebut. Nah, amati perlengkapan tersebut seperti seragam olahraga, sepatu, peralatan olahraga, dan lain-lain. Pernahkah terpikir olehmu di mana perlengkapan tersebut dapat diperoleh? Apakah ada wirausaha di sekitarmu yang menyediakan perlengkapan tersebut, anak-anak? Untuk perlengkapan olahraga seperti senam, sebagai siswa kalian tentu sudah mendapatkan seragam olahraga dari sekolah karena sekolah sudah menyiapkan perlengkapan tersebut. Nah, tempat wirausaha tentang perlengkapan olahraga itu biasanya ada yang menjual perlengkapan olahraga. Nah, berbagai perlengkapan olahraga itu bisa ditemukan di sana. Harganya pun cukup murah. Dengan harga itu, maka wirausaha ini sangat menunjang sekali kegiatan olahraga. Nah, anak-anak, berolahraga secara teratur baik untuk kesehatan kita. Tahukah kamu bahwa ternyata medan magnet juga berpengaruh terhadap kesehatan? Nah, manfaat magnet untuk kesehatan sudah dikenal sangat lama. Masyarakat Tiongkok dan India kuno telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai penyakit. Mereka sudah mengenal hal tersebut lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang magnet, anak-anak. Apakah kamu masih ingat tentang jenis-jenis dan sifat magnet? Iya, apa saja ya kemarin jenis-jenis dan sifat magnet? Nah, berikut ini adalah jenis-jenis dan sifat magnetnya. Kemudian, apakah kamu dapat menyebutkan benda magnetis dan non-magnetis yang ada di kelasmu? Nah, seperti kemarin kita sudah melakukan percobaan. Nah, benda-benda tersebut, ini contoh benda magnetisnya seperti penggaris besi, cutter, gunting, peniti, penjepit kertas, sabuk, gantungan kunci. Sedangkan benda non-magnetis itu bisa berupa kursi, meja, spidol, pensil, penghapus pulpen, dan penggaris plastik. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya, kamu telah membuat peta pikiran tentang data diri. Kamu akan menggunakan data diri tersebut untuk membuat daftar riwayat hidup. Apakah kamu masih ingat pelajaran sebelumnya tentang daftar riwayat hidup? Apa itu daftar riwayat hidup? Nah, daftar riwayat hidup adalah lembaran kertas yang berisi gambaran diri seseorang yang meliputi identitas, riwayat pendidikan, serta pengalaman seseorang atau yang lainnya. Apa tujuan kita membuat daftar riwayat hidup? Biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan atau mendaftar suatu ekstrakurikuler atau kegiatan tertentu. Apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup, anak-anak? Masih ingat kan kemarin? Yaitu identitas diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, dan keterangan serta lain-lain. Nah, sekarang perhatikan kembali peta pikiran tentang data diri yang telah kamu tulis pada pertemuan sebelumnya. Pilih dan pilahlah informasi yang perlu kamu cantumkan dalam data riwayat hidup tersebut. Nah, perhatikan petunjuk pengisian daftar riwayat hidup berikut. Nah, di sini petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Jadi kalian tidak asal mengisi ya, harus mengikuti petunjuknya. Yang pertama adalah data pribadi. Cantumkan dalam data pribadi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan, dan agama. Kedua, bidang yang diminati, yaitu tuliskan bidang yang kamu minati, anak-anak. Kamu suka apa? Kemudian 3, riwayat pendidikan. Tuliskan riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh, misalnya taman bermain, TKA, TKB, dan SD. Keempat, ekstrakurikuler dan kursus. Cantumkan ekstrakurikuler dan kursus yang pernah kamu ikuti. Misalkan ekstrakurikuler kalian pernah mengikuti pramuka, ya kan? Kemudian kursus, misalkan kalian ikut kursus komputer atau kursus bahasa Inggris. Kelima, kecakapan. Tulislah kecakapan atau keterampilan lain yang kamu miliki. Keenam, kesimpulan. Tuliskan di bagian kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Nah, sekarang perhatikan contoh formulir daftar riwayat hidup berikut, anak-anak. Di sini ada daftar riwayat hidup, di sini ada data pribadi, ada nama dan alamat, kode pos, telepon, itu tinggal kalian isi.
situ sudah ada ya bidang yang diminati, riwayat pendidikan, ekstrakurikuler, kecakapan, kesimpulan. Nah, ini adalah contoh daftar riwayat hidup. Ini bentuknya sederhana. Nah, sekarang tahukah kamu anak-anak bahwa informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup dapat berbeda-beda? Hal tersebut tergantung kepada tujuan dan kebutuhan dari daftar riwayat hidup tersebut. Nah, sekarang kalian ada tugas, buatlah daftar riwayat hidupmu berdasarkan contoh formulir di atas. Nah, pada halaman 95 tadi, itu kan ada contoh daftar riwayat hidup, kalian buat seperti itu. Kemudian kalian isi dengan nama-nama kalian, identitas kalian, hobi kalian, kecakapan, minat, dan lain-lain. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran keempat, anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.